Maaf Pak, tapi kira-kira untuk Fitcon seperti ini mempengaruhi nilai diskusi di chattingnya nopo mboten? Oh, ya saya menilai penilaiannya tidak langsung saya nilai di situ, tapi saya menilai dari keaktifan, ya, barulah nanti akan mempengaruhi penilaian saya di bagian diskusinya, begitu Bu. Jadi tidak sekarang ini, jadi berdasarkan pengamatan sekarang itu nanti efeknya ke belakangnya gitu loh. Jadi tidak seketika ini kan sudah langsung saya nilai. Kalaupun belum saya nilai, bisa jadi nanti setelah ini kemudian ketika saya menilai ada masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu yang aktif, ya, kemudian memang juga pendapatnya itu bagus, ya akan mempengaruhi penilaian saya di bagian penilaian diskusi. Jadi penilaian diskusi itu tidak kemudian semata-mata dari jawaban yang ada di chatting gitu, karena termasuk juga dari Fitcon ini gitu, itu maksud saya. Oke Pak, karena kadang-kadang itu orang itu pandai menulis kata-kata yang tertulis dan tidak cakap untuk berbicara secara langsung, dan ada pula kebalikannya, aktif berbicara tapi susah untuk menulis gitu Pak. Iya. Ya, terutama yang aktif tentu akan saya tambahkan ketika kemudian pada bagian setting kurang gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan memutar video, ya. Video yang digunakan untuk diskusi, ya, untuk menambah wawasannya, ya. Segera saja saya putarkan video yang ada di YouTube, ada yang sudah tersimpan di sini. Apakah Bapak Ibu bisa melihat ini? Masih keluar Pak. Sakit Pak. Bisa dilihat? Bisa. Oh bisa Pak. Bisa Pak. Iya. Saya langsung putar saja ya. Salam saya diputar saja ini. Oke, Ada yang pernah mendengar apa itu evaluasi? Pernah ya? Apa sih evaluasi secara apalagi penilaian. Oke. Ada lagi? Memperbaiki. Semuanya ada. Namun kemudian kita mesti memperdalam artinya dari beberapa ahli pendapat-pendapatnya. Oke. Pada pelajaran kali ini coba kita masing-masing filenya yang ada diperhatikan. Dalam pelajaran kali ini Anda diminta untuk satu menjelaskan pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang kedua, menjelaskan kedudukan, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang ketiga, menjelaskan penilaian, perbedaan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Yang keempat, tujuan fungsi evaluasi.
belajar. Nah, itu untuk dua pertemuan kita saat ini. Untuk sekarang berarti kita sampai dengan 3. Jadi kalau evaluasi itu sebenarnya ada apa yang penilaian dan evaluasi pengambilan. Ada yang sudah baca mungkin apa itu pengukuran? Ya. Bisa. Ada perbandingan. Oke, Bapak. Ini tiga. Ada. Terus pertama konfir, yang kedua perubahannya, yang ketiga. Berarti ciri khas ukuran itu membandingkan suatu yang diukur atau sesuatu yang akan diukur. Hasilnya angka. Sudah bagus. Berikutnya penilaian. Proses pengukuran yang hasilnya itu bersifat kualitatif atau maknawi. Oke. Kata kunci pertama atau makna itu apa? Betul ya? Tiga apa? Based on hasil jadi apa evaluasi ekonominya? Apa yang direncanakan? Berarti kalau direncanakan ada apanya? Dua apa? Berarti kata kuncinya raw material dari mana? Hasil outputnya apa? Tujuan. Oke. Tujuan ketiga. Keputusan sifatnya gimana? Ini konsep dasar dari umum ya. Lalu bagaimana pengambilan keputusan? Ada yang bisa memberikan kaitannya hubungannya? Apakah dia baik saja? Nilainya oke, ada lagi yang lain? Ya, dari ketiga ini urutan sistematis berurutan. Satu berurutan. Berurutan. Yang kedua sistematis. Masih enggak? Enggak ya? Oke. Apa lagi? Berurutan sistematis.
maksud dari golkar apa? Yang satu tidak boleh dulu yang mana yang pertama kali setelah pengurangan terakhir sistematis teratur ya dan jadi kalau kemudian setelah itu inilah yang oke, dari satu ya. Jadi kedudukan pengukuran nilai evaluasi ini sudah jelas ya. Perbedaannya pengukuran nilai evaluasi. Ini kan kedudukannya, dia posisinya jelas ya. Posisi menunjukkan prestasi. Posisi menunjukkan prestasi. Ada pengukuran, ada penilaian, ada evaluasi. Kemudian perbedaannya kalau pengukuran angka penilaian kategori evaluasi keputusan mengacu pada sebuah survei. Kalau guru itu penilaian atau evaluasi atau pengukuran baik. Kalau 180 kalau lulus nggak lulus bisa dibedakan itu ya, itu perbedaannya ya. Yang keempat kita tujuan yang terakhir, apa sih tujuan diadakan ini? Untuk memperbarui sistem yang kurang tepat. Sistem. Oke, perbaikan sistem. Ada lagi? Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kalau sistem Kelebihan dan kekurangan. Oke, ada lagi? Pengembangan. Bagus. Pengembangan. Benar ya? Ada lagi? Oke, semua benar dan memang inilah fungsi atau tujuan untuk memberikan sebuah keputusan ya, keputusan sistem itu sudah baik atau belum, atau sudah baik tapi perlu diperbaiki. Jadi ada 3 ya. Yang pertama sudah baik, ya. Yang kedua sudah baik tapi perlu diperbaiki, perbaiki atau direvisi. Yang ketiga diganti kan. Itu kayaknya pernyataan yang jauh lebih manusiawi ya. Diganti atau replacement ya. Yang dibilang jelek atau buruk lah. Yang kurang lebih. Tapi kalau sebaiknya harus sudah diganti, sudah usah istilahnya exhaust. Oke, saya cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari video yang sudah diputar, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Apakah video tersebut menambah kejelasan dari modul yang telah Bapak Ibu baca? Atau mungkin ada perbedaan antara modul dengan yang di video ini? Monggo.
Mohon maaf Pak, tadi videonya suaranya feedback ke saya. Apa mungkin karena gangguan Yang atau lain gimana? bagaimana? Suaranya Apakah yang- bergema. Apakah yang Nggih, Pak. lain? Tidak jelas. Oh, tidak jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oh, tidak ada yang nyetop itu tadi. Apa ya sebabnya ya? Bergema Pak tadi. Suaranya itu kayak ada feedback Pak. Kalau saya bilang. Ada feedbacknya. Ya, Iya. kayak gaung gitu. Kalau di LMS Ibu, Bapak Ibu ada ndak itu ya? Ada, Bapak. Gimana? LMS ada. Ya, ada. Oh, video tadi ada. Ada di diskusi tadi, Iya. Iya. di bahan diskusi tadi. Ya. Ya memang kami putar itu dari situ. Memang kita ini makanya ini bahan diskusi untuk melengkapi yang ada di modul. Tapi belum sempat Bapak Ibu membuka ya. Sudah Pak, sedikit-sedikit sudah. Iya. Iya. Kalau ini saya di sini kita lakukan ada pretest, ya, ada formatif, kemudian ada apa yang terakhir itu namanya apa istilahnya yang digunakan ya? Tes akhir modul. Tes akhir modul. Tes akhir modul. Oh iya. Nah, kalau pretest itu fungsinya apa Bapak Ibu? Mengetahui pengetahuan awal. Mengetahui sejauh Pengetahuan mana awal. Pengetahuan awal Oh iya. sebelum saya diberikan. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pretest yang dilakukan di sini, karena saya tidak tahu ya, pretest yang dilakukan di sini itu kemudian nanti juga menjadi tes akhir dari modul? Berkaitan Pak. Iya. Kaitan. Berkaitan, tetapi tidak sama soalnya. Tidak Sama ya. Lebih susah di pretest, Pak. Lebih susah di Susah banget. Ya, soalnya panjang-panjang. Iya. Kan paling berarti nilainya Kalau belum belajar berikut kalau tes formatif, ya. Tes formatif itu fungsinya apa? Untuk menilai masing-masing modul Pak, mengukur kemampuan dari setiap modul kegiatan belajar 1, 2, 3, dan 4. Lebih kepada evaluasi pembelajaran atau penilaian kemampuan? Dua-duanya Pak, menurut saya. evaluasi Pak. Ini anunya. Jadi memang kalau di sini kemudian menjadi penilaian, tetapi dari segi konsepnya formatif itu fungsinya apa? Yuk, untuk mengukur Pak, mengukur kemampuan dari pembelajaran modul. Penguasaan Nah, materi. ya ini kita lebih cermat Bapak Ibu, lebih cermat penggunaan kata mengukur, menilai, mengevaluasi. Nah, semua itu dilalui, tetapi titik beratnya di mana begitu loh. Kalau tes formatif itu lebih kepada fungsi yang mana? Kalau menurut saya mengukur Pak. Nilai Pak, menilai. Halo? Kalau menurut saya tes formatif itu untuk mengevaluasi hasil belajar kita. Kalau menurut saya. Ibu Hani ya, mengevaluasi. Pengertiannya bagaimana? Mengevaluasi yang bagaimana? Maka kita sudah menguasainya atau belum materi tersebut. Yang dievaluasi apanya? Hasilnya Pak, pencapaiannya, maksudnya pemahaman kita atau pemahaman atas modul materi tersebut. Kalau menurut saya. Ya, jadi lebih kepada proses pembelajaran itu
berlangsung dengan baik apa tidak. Jadi itu mengevaluasi bagaimana pembelajarannya. Sebetulnya formatif itu begitu. Nah, fungsinya lebih kepada mengevaluasi apakah pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik apa belum. Ya, jadi bukan untuk mengukur kemampuannya. Ya. Kalau pengukuran kemampuannya itu ya di akhirnya itu tes akhir, ya. Akhir. Kalau di kampus ya ujian akhir semester. Ya, itu adalah untuk mengukur kemampuan. Tetapi untuk formatif itu sebetulnya lebih kepada mengevaluasi apakah pembelajaran atau perkuliahannya itu sudah tepat atau belum. Ya. Jadi disitulah kemudian guru mengevaluasi apakah metodenya sudah tepat. Ya, pendekatannya bagaimana dan seterusnya, ya. Lebih kepada prosesnya, mengevaluasi prosesnya, ya. Kemudian di modul itu, apakah Bapak Ibu melihat bahwa di modul itu penggunaan kata evaluasi dan penilaian itu digunakan bersama-sama? Coba Bapak Ibu cek, apakah penggunaan kata evaluasi dan penilaian itu digunakan bersama-sama. Artinya tidak dibedakan. Disamakan itu. Coba Bapak Ibu cek. Setelah saya cek beda, Pak. Submateri, Pak. Sama-sama submateri. Ada yang menggunakan kata penilaian dan evaluasi itu menjadi menggantikan. Bahwasanya evaluasi diambil dari hasil penilaian. Ya, tadi ya di dalam video tadi itu sudah disebutkan urutannya. Berurutan yang pertama itu mengukur. Nah, mengukurnya pakai apa? Mengukurnya pakai tes. Ya, mengukurnya tentu tidak hanya tes ya, tetapi ini lebih kepada tes ya, alat ukurnya tes ya. Nah, mengukur itu Bapak Ibu, itu ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, bahwa mengukur itu mengganggu. Yaitu kalau di fisika, itu mengukur itu mengganggu. Ya, mengukur itu mengganggu. Maka efeknya kalau diganggu itu ya kemudian ada perubahan-perubahan pada diri yang diukur karena terganggu. Ya. Jadi efeknya kalau orang diukur ya diukur itu kan dites ya, akhirnya efeknya pusing ya, menjadi pusing. Nah itu sebetulnya karena terganggu. Ya, semua pengukuran itu mengganggu. Sebetulnya semua pengukuran itu mengganggu. Hanya saja kadar gangguannya ada yang besar, ada yang kecil. Ya, yang dirasakan. Ya. Sehingga tentu harus pandai-pandai bagaimana mengukur itu supaya tidak ya mengganggu, yang gangguannya itu besar, ya, gangguannya besar. Ya, harapannya nilainya nilai ukurnya itu terbaca dengan baik, tetapi gangguannya kecil. Ya, ya berikutnya. Saya ingin tahu, di dalam modul kan juga membicarakan ada validasi ya. Validasi itu diperlukan untuk apa Bapak Ibu? Dan validasi apa yang dibutuhkan ketika tes ya, untuk di sekolah?
validasi itu berguna untuk apa atau tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa layak, seberapa bagus, seberapa valid soal-soal itu diberikan, mencapai bagaimana fungsinya. Ya, validitas isi. Ya. Bagaimana Bapak Ibu mengukur validitas isinya? Menurut saya validitas itu untuk sejauh mana soal layak untuk disampaikan kepada siswa atau sejauh mana alat ukur itu tepat. Menurut saya seperti Ya, ya. Bagaimana alat ukur itu tepat mengukur yang semestinya diukur. Nah, kalau kemudian validitas isi itu bagaimana memvalidasinya? Menggunakan daya pembeda, tingkat kesukaran, dan fungsi diskontraktif, Pak. Iya. Itu validitas isi itu ya mengacu pada apa, Bu? Yang diacu apa? Kesesuaian Isi. materi. Isi. Jadi yang menjadi Bapak Ibu yang menjadi acuan itu adalah indikator, ya, indikator pembelajarannya. Ya. Jadi Bapak Ibu membuat tes itu harus merujuk kepada indikator. Nah, indikator pembelajarannya apa? Ya, kalau Bapak Ibu membuat soal yang di luar indikator, ya berarti itu tidak valid dari segi isi. Ya, indikatornya A, soalnya B, atau soalnya malah Z. Itu tidak benar, tidak mengukur. Ya. Jadi validitas isi itu merujuknya pada indikator-indikator pembelajaran apa. Walaupun tidak kemudian satu indikator satu tes, ya. Jadi satu indikator bisa beberapa soal tesnya. Ya. Nah, kemudian kalau tadi ada menggunakan ada daya beda, analisis butir itu kalau ke sana itu lebih kepada validitas apa? Validitas logis. Konstruksi. Konstruksi. validitas substansi materinya, Pak. Ya, istilahnya apa ya? Saya lupa validitas eksperimen itu. Jadi dia itu berdasarkan hasil ujinya, hasil uji lapangannya. Ya. Jadi itu lebih kepada kalau soal tes itu mau dibakukan. Ya. Jadi yang dilakukan itu sebetulnya lebih kepada uji coba, ya, validitas eksperimen, validitas apa yang namanya eksperimen. Jadi diuji cobakan dulu, baru kemudian dilihat bagaimana daya bedanya, bagaimana tingkat kesukarannya. Nah itu empiris, istilahnya validitas empiris, bukan eksperimen. Istilah yang digunakan adalah validitas empiris. Ya, jadi Bapak Ibu tentu tidak perlu kemudian secara khusus membuat tes uji coba, ya. Tetapi ketika Bapak Ibu kemudian membuat tes kemudian dianalisis, itu manfaatnya adalah ke depan. Ke depan dalam arti apa? Soal yang sudah Bapak Ibu buat, sudah dianalisis, itu nanti ke depan
bisa digunakan lagi kalau dia bersifat valid. Ya. Jadi tujuannya sebetulnya adalah ke depan, bukan hanya saat itu. Jadi itu lebih kepada melihat validitas empirisnya. Jadi itu adalah sebetulnya kalau penelitian itu sebetulnya adalah uji coba tes. Tapi kan kalau di sekolah masa pakai uji coba tes, ya diujikan beneran. Nah, ketika Bapak Ibu analisis seperti itu, nanti tujuannya adalah ke depan. Oh, ini soal ini ya, soal nomor 1 ya. Oh, ini ternyata tidak punya gaya beda. Ya. Makanya di dalam diskusi itu kemudian saya contohkan ya, Bapak Ibu sudah baca ya. Tes formatif KB1 ya, modul 3 KB1 itu semua dapat 100. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi di lain pihak kalau kita meninjau tesnya, maka kualitas tes yang seperti itu bagaimana? Valid. Jadi itu termasuk tidak memiliki daya beda, tidak punya daya bedanya rendah. Ya. Jadi kurang bagus ya, atau malah tidak bagus kan? Karena tidak bisa mengukur nanti, tidak bisa untuk membedakan kemampuan satu dengan yang lain. Begitu juga kalau semuanya 0, ya. Itu tentu itu kelewat sukar dan kemudian tidak ada juga ya beda. Ya, jadi tentu yang dibutuhkan tes itu ya sedang-sedang saja, sedang-sedang saja, ya sehingga bisa diketahui yang mana yang paham, mana yang tidak, ya. Sehingga terbedakan, ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan atau ada pertanyaan gitu terkait dengan modul yang sudah Bapak Ibu baca. Ya, ada tes diagnostik ya. Ada di modul ya, ada tes diagnostik. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Tes diagnostik. Untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, Pak. Ya, mendiagnosa ya. Dia mendiagnosa itu kalau seperti dokter mencari penyakit ya, mendiagnosa. Jadi lebih kepada tes yang digunakan untuk mencari ya kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran. Materi mana sih yang kemudian siswa itu mengalami kesulitan ya. Atau juga biasa digunakan untuk mengetahui miskonsepsi, ya, kesalahan konsep yang dialami oleh siswa. Apa itu sama dengan pretest, Pak? Untuk tes diagnosis itu? Ya tentu berbeda. Nah, kalau pretest tadi kan untuk mengetahui kemampuan awal ya. Bisa saja pretest itu bisa difungsikan sebagai misalnya pemilihan ketika anak-anak mau belajar membaca Quran misalnya, kemudian itu dilakukan di sekolah ya,
Nah, maka bisa dilakukan pretest untuk kemudian mengetahui tingkat kemampuan awal. Oh, ini ternyata ikro 1 cocoknya misalnya. Kemudian mau dikelompok-kelompokkan ya dilakukan pretest untuk placement test untuk penempatan ya berdasarkan kemampuan awal. Kalau diagnostik ya itu digunakan untuk mengetahui permasalahan pembelajarannya. Contohnya, Pak. Contoh konkretnya bagaimana, Contoh Pak? konkretnya, nah ini kalau saya memberikan contoh di fisika itu mudah, tetapi kalau Bapak Ibu ini jadi apa ya? Jadi prinsipnya Bapak Ibu mengenal namanya salah konsep. Iya. Salah konsep. Persepsi. Ya, Sama. Bapak Ibu mungkin juga pernah, kalaupun tidak secara khusus, ada beda antara berat dan massa ya. Ya. Oh iya. Ya, ini kemudian biasa kemudian disamakan ya di masyarakat itu antara berat dan massa itu sama, ditimbang pakai timbangan. Katanya menimbang berat, tapi kok satuannya kilogram. Kilogram itu massa. Ya, sedang kalau mau menimbang berat, ya mestinya dalam satuan Newton. Iya, Newton. Ya, contoh. Seperti itu mungkin yang sering salah konsep itu rukun sholat sama syarat sah sholat. Nah, itu. Ya, bisa jadi rukun sholat, syarat sah sholat. Iya. Ya. Ya. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menyusun soal, itu bagaimana caranya? Diawali dengan apa? Ya, melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tentunya sudah sinkron dengan KD-nya. Ya, tujuan pembelajaran yaitu tentu sinkron dengan indikator ya. Membuat kisi-kisi, Pak. Ya, kemudian buat kisi-kisinya. Apa tujuan buat kisi-kisi? Agar tidak salah konsep. Ya, untuk patokan, Pak. Ya, ibaratnya sebagai referensi. Iya, Pak. Agar tidak keluar jalur, Pak. Iya, tidak keluar jalur. Jadi setiap indikator tentu harus mendapat bagian di situ, harus muncul ya. Ya, indikator satu atau tujuan satu. Tujuan satu dicapai dengan soal mana saja. Ya. Tujuan dua, soalnya mana saja. Ya. Jadi tidak asal ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memetakan, indikator memetakan ya. Setiap tujuan itu mesti dilakukan pengukuran. Ya. Kemudian tadi setiap tujuan itu bukan hanya satu soal. Membuat soalnya bukan hanya satu soal, tetapi harus kemudian beberapa soal itu bertingkat. Ada yang sifatnya lot ya, low order thinking, kemudian ada yang middle ya, medium, dan hot ya, yang hot, yang panas ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi dengan kisi-kisi itu dilengkapi dengan tadi, kalau aspek kognitifnya ya langsung dimunculkan di situ. Soal satu, ya, atau mungkin diurutkan dengan tujuan satu. Tujuan satu itu soalnya nomor berapa? Nomor satu, kemudian nomor berapa lagi, bisa jadi tidak ngumpul jadi satu, bisa jadi melompat, atau bisa
tujuan 1, nomor soalnya 1, 2, 3. Kemudian tingkat kognitifnya. Ya. Seperti itu, sehingga tadi itu itu ada soal menjadi valid. Ya. Jadi tujuan dari kisi-kisi soal itu supaya soalnya menjadi valid dari segi isi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tahu muat kisi-kisi itu sebetulnya adalah untuk memvalidasi dari segi isinya. Ya. Karena di situ dihubungkan indikator mana, ya, soal yang mana, ya, tingkat kognitifnya yang mana, ya. Jadi itulah wujud dari validasi, ya, validasi isi. Jadi Bapak Ibu supaya sadar bahwa ketika membuat kisi-kisi itu sebetulnya adalah langkah validasi. Yeah. Nah, itu adalah validasi isi. Kemudian kalau validasi dari empiris, yaitu ketika Bapak Ibu analisis butir, ya, itu sebetulnya adalah validasi lebih kepada berfungsi validasi empiris. Ya. Manfaatnya adalah lebih kepada ke depan soal tes itu mau dibagaimanakan, ya. Jadi lebih kepada menilai alatnya, menilai alat ukurnya, ya, tingkat kesukarannya seperti apa, ya, daya bedanya, apalagi. Ada berapa hal itu dalam analisis butir? Nah, itu tujuannya lebih kepada ke depannya. Ini sebetulnya ibaratnya adalah uji coba tes. Cuma saja sambil digunakan, ya, sambil dimanfaatkan. Ya, idealnya tes itu diuji coba dulu. Kemudian ketika sudah valid secara empiris, kemudian itulah yang digunakan. Nah, supaya tidak berulang, maka ya tidak melakukan uji coba. Nah, yang Bapak Ibu lakukan di awal itu sudah sekaligus uji coba tesnya, sehingga ketika Bapak Ibu itu analisis butir soal, itu menjadi penting untuk digunakan ke depannya. Apakah itu yang Bapak Ibu lakukan seperti itu? Atau Ya, dibiarkan Pak. saja? Hah? Ya Pak, untuk pengayaan. Jadi bukan pengayaannya Pak, jadi lebih kepada tesnya tadi. Jadi tesnya itu ketika, kok ini tidak ada yang benar, berarti ini Sulit, tingkat kesukarannya tinggi. Oh ya, Berarti tes itu perlu diperbaiki. ya. Ya. Soalnya berarti Pak. Ya, lebih kepada soalnya. Jadi itu berfungsi ke depan. Artinya tes yang sudah Bapak Ibu buat itu dievaluasi. Jadi lebih kepada mengevaluasi tesnya, alat ukurnya gitu loh. Ya. Lah, selama ini Bapak Ibu lakukan bagaimana dengan adanya analisis butir soal? Dibiarkan begitu saja atau digunakan untuk itu? Dibiarkan Pak. Untuk perbaikan penyusunan soal berikutnya. Lah itu yang kemudian belum tahu maksudnya, ya. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu lakukan itu adalah
mengevaluasi dari instrumennya. Instrumennya, oh ini kalau sudah daya bedanya bagus, dipertahankan. Tingkat kesukarannya sedang, kita pertahankan. Ya. Kemudian tadi yang tingkat kesukarannya tinggi, ya kalaupun dipertahankan boleh, tetapi ya tentu hanya jumlahnya. Jangan sampai yang tingkat kesukarannya tinggi banyak, atau yang tingkat kesukarannya rendah banyak. Tentu yang dominan adalah yang sedang. Ya, daya bedanya tinggi. Ya. Itu jadi analisis butir soal itu nanti lebih kepada berfungsi ke depan adalah mengevaluasi, alat ukurnya. Jadi yang baik itu dipertahankan. Apakah Bapak Ibu membuat soal setiap kali membuat soal terus? Iya, Tidak. Iya, tentu ada soal yang dipertahankan. Karena siswanya kan juga ganti. Iya. Ya, soalnya berganti. Jadi soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat itu perlu disimpan baik-baik. Setelah dievaluasi, ya, setelah tadi dianalisis, analisis itu kemudian langsung dievaluasi mana soal-soal yang baik, ya, yang valid yang mana. Ya, ini validnya dari valid empiris ya namanya, karena sudah dicobakan. Ya. Tanya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ketika ini permasalahan, Pak ya. Ketika kita membuat soal, umpamanya dari sebuah materi, itu masih kesulitan untuk berapa persentase dari soal sulit itu berapa, soal medium berapa, soal low itu berapa. Seperti itu, Pak. Tapi kemudian yang kedua, Pak ya, ketika analisis butir soal itu dibuat, itu setelah itu enggak terlalu yang yang soal sulit, yang soal tidak bisa dijawab oleh anak-anak, itu ternyata itu enggak selalu soal sulit, tetapi mungkin bisa juga kesalahpemahaman. Jadi lebih ke kata-katanya yang kurang pas untuk anak-anak. Mungkin itu. Ya, memang bisa jadi seperti itu, Bapak. Tetapi perkara prosentase memang tidak ada aturan. Cuma saja tentu yang gampang, katakanlah yang gampang itu ya jumlahnya sedikit. Yang sulit juga sedikit, yang dominan tentu yang bersifat sedang. Ya. Tidak ada kemudian aturan bakunya tidak ada. Kemudian tadi memang kalimat dalam buat soal itu memang juga harus ada pengecekan ya. Bisa jadi tadi kenapa semua salah, ternyata memang beda pemahamannya dalam memahami soalnya itu. Jadi bukan soalnya yang sulit, tetapi memahami soal yang sulit. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi itu baru ketahuan ketika tadi uji empirisnya tadi. Tetapi ketika validasi konten ya tidak tahu kan ya kan. Jadi tadi ketika Bapak Ibu membuat kisi-kisi itu tujuannya sebetulnya adalah validasi isi. Ya, karena berdasarkan indikator maupun tujuan pembelajaran. Kemudian tadi saya juga masukkan ke dalam diskusi, apakah soal yang sulit itu berarti hot? Tidak. Belum tentu. Tentu lah. Ya, ciri soal yang hot itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Memerlukan pemahaman dalam penyelesaian.
Ya, tentu ada juga dari segi kata-kata yang digunakan untuk kata tanyanya itu juga sudah mencirikan ya. Sebetulnya kata tanya pun juga sudah mencirikan. Contohnya apa Bapak Ibu? Apa? Bagaimana? Bagaimana? Coba jelaskan soal Pak. Iya. Karena butuh pengawasan Pak. Ya, analisis. Jadi mengapa? Nah, ini mengapa itu lebih kepada apa? Mengapa itu pertanyaan yang bersifat Menalar itu. Menalar. Ya, jelas menalar. Bisa jadi mengevaluasi. Mengapa air mengalir ke bawah? Ya, kalau IPA ini. Mengapa air mengalir ke bawah? Ya, apa ya? Itu. Ya, dari sononya begitu. Jawabnya dari sononya begitu. Gravitasinya, Pak. Kalau ke atas menyembur, Pak. Jadi itulah kecenderungan. Jadi kalau dari segi sifat, kecenderungan alam adalah menuju ke potensial energi yang rendah. Potensial energi yang rendah. Jadi kecenderungannya seperti itu. Kita pun termasuk manusia juga begitu, Bapak Ibu. Kenapa orang cenderungnya itu kemudian sukanya istirahat, tidur lebih suka itu? Ya, karena potensialnya itu lebih rendah. Ya, energi yang digunakan lebih rendah. Jadi, kenapa orang tidak mau bersusah-susah lah? Bersusah-susah itu energinya tinggi. Ya, energinya tinggi. Ya, jadi ya, jadi mengalir ke bawah itu karena dia menuju ke potensial energi yang rendah. Ya, ya kalau tadi dalam soal contohnya, Bapak Ibu bisa memberikan contoh sukar tetapi bukan hot untuk anak SD ya. Soal SD sukar tapi bukan hot. Sukar tapi bukan hot. Mungkin yang uraian terbatas mungkin. Seperti langsung aja soalnya kayak apa misalnya? Misalnya Sulit. sebutkan bagian-bagian bunga misalnya. Beberapa anak yang tidak hafal itu sulit. Meskipun hanya sampai P1, P2. Sebutkan bagian-bagian bunga. Ya. Ya, menyebutkan sebetulnya hanya mengingat. Ya. Mungkin mengingat, tapi yang harus diingat terlalu banyak. Untuk beberapa anak yang tidak hafal ya itu sulit. Iya. Ya, kemudian di antara cirinya soal itu hot, ya. Hot itu kemudian juga bersifat apa ya? Kondisional. Ya, saya sebut begitu, Bapak Ibu. Soal hot itu bisa bersifat kondisional. Artinya apa? Soal itu digunakan pada si A, ya, itu hot. Tetapi bisa jadi ketika digunakan pada si B tidak hot. Karena apa? Bisa jadi B sudah mendapatkan soal itu sebelumnya. Jadi ketika soal itu berulang,
tidak baru lagi, maka tidak hot. Ya, juga sesuai dengan istilah hot yang umum ya. Hot itu kan mesti baru, yang fresh. Hot itu sesuatu yang yang baru. Jadi soal hot itu bagi yang dites itu adalah sesuatu yang baru, bukan pengulangan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat soal, walaupun kriterianya kriteria hot, tetapi itu hanya diulang lagi seperti yang sudah dilakukan di kelas, maka itu bukan hot. Jadi hot itu ada unsur barunya. Ketika seseorang sudah mendapatkan soal yang sama, maka dia bukan soal hot, tapi soal yang sudah basi. Ya, hot dalam pengertian itu. Jadi hot itu ada pengertian hot yang sesuai hot sesungguhnya. Hot dalam arti baru, hot, ya. Tetapi juga memang pengertian high order thinking skill. Ya. Jadi ini mungkin bisa jadi tidak Bapak Ibu sadari maunya buat soal hot, tetapi juga itu juga sudah ditanyakan di kelas, hanya mengulang lagi. Lah itu bukan hot. Ya. Jadi karena tidak ada unsur barunya bagi siswa. Ya. Jadi selain menalar, ya, walaupun kelihatan itu menalar, tetapi bisa jadi siswa menjawab hanya hafalan karena memang sudah diulang. Ya, ya, ya sudah jam 3 persis. Ya, 1 jam. Saya kira cukup ya untuk menambah wawasan kita. Ya. Terima kasih dan marilah kita akhiri dengan ucap puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, kita live. Okay. Monggo diterusne niki napa? Panggilan napa pripun? Ya. Itu saya mau niru lawan. Monggo. Monitor diambil alih. Formatifnya jam berapa Bu tadi Bu? Tetap Pak, jam 4 Pak. Jam 4. Ya. Bisa Pak Abdi, terus lihatin apa? Mboten bagi-bagi ta Pak Abdi niku. Napa? Mboten bagi-bagi biasanya, Pak. Oh, belum ada. Belum dapat wangsit, Bu. Tunggu Pak Abdi. Lakukan dulu Pak. Tuh masih. Yang penting nanti prakteknya nggak dibuat 100 gitu loh, Pak. Iya. Nggih. Pak dosen enggak apa-apa, Bu. Tadi gimana tadi Nilai yang lainnya kan beda-beda. 100 itu. Nggak bahas itu Pak Abid. Alhamdulillah. Enggak bahas, Pak. Biasa. Pak, kita aja yang merasa, Pak. Baperan kon. Baperan. Ya. Takut duluan, Pak. Takut dosa. Bu Binti mana ini Bu Binti? Bu Binti, nggak ada Bu Binti. Bu Binti udah keluar nih kelihatannya. Oh enggak. Bagi-bagi Bu Binti, masih cari informasi. Yang paling banyak dosa tuh. Penting Pak, membantu teman pahala. Oh iya pahala itu. Alhamdulillah. Ya udah, monggo Bapak Ibu, saya izin duluan. Siap. Ya, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Pulang nggih ya. Assalamualaikum. Salam.